Baiklah semua, seberapa besar peran Sadiq Khan dalam menutupi kejahatan para pelaku grooming di London? Saya selalu punya keraguan, tapi jelas kita butuh lebih dari sekedar keraguan. Kita butuh para ahli atau jurnalis investigasi untuk menyelidikinya, karena polisi tidak akan melakukan apa-apa. Jadi mungkin kita memang menemukan petunjuk penting di sini. Lihat laporan mengejutkan dari Express ini. Saya akan memutar seluruh videonya untuk Anda karena saya sendiri belum menontonnya, tapi saya hanya melihat dari komentar di bawah video itu yang mengatakan ini sangat memberatkan. Jadi mari kita tonton bersama-sama. Kepada Anda, Sir Sadiq Khan, ketika Anda mengatakan Anda telah melakukan segala cara untuk menegakkan keadilan bagi para korban geng grooming, saya katakan, mari kita periksa catatannya. Apa maksudmu? Tidak. Maksud saya, apakah kita punya geng grooming seperti itu di London? Saya tidak begitu yakin maksud dari pertanyaannya. Jika Anda bisa menjelaskannya, saya bisa menjawab. Karena, Tuan Wali Kota, kami sudah ada sejak awal skandal yang tidak bermoral ini. Kami yang Anda sebut pembohong jahat. Ingat, Pria ini adalah ancaman bagi keselamatan anak-anak kecil yang rentan. jadi untuk masyarakat London, mari kita putar rekamannya kembali agar semua orang jelas tentang apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pria yang berkuasa dan pasukan polisinya. Jadi, Anda akan ingat, Tuan Wali Kota, ketika ditanya tentang geng-geng grooming pada tahun 2020, Anda memuji upaya membawa geng-geng tersebut ke pengadilan di utara Inggris, tetapi tidak memberikan jawaban apakah mereka ada di London. Lalu, tahun lalu muncul momen viral yang mengubah segalanya. Saya bertanya, apakah kita punya geng-geng grooming seperti itu di London? Saya tidak begitu yakin apa maksud dari pertanyaannya. Jika Anda bisa menjelaskannya, saya bisa menjawab. Saya sudah menjelaskannya. Apa anda tidak mendengarkan? Ini tentang jenis geng yang menjerat gadis-gadis muda sejak usia dini. Seberapa jelas lagi anda ingin saya jelaskan? Dia sangat licik, sangat licik. Dia bersembunyi di balik definisi grooming. Apa maksudnya itu? Karena grooming secara resmi bukanlah kejahatan, tapi misalnya sebenarnya itu adalah kejahatan. Kalau kamu memberikan alkohol atau rokok atau narkoba maksudku kepada siapapun, apalagi anak-anak. Tapi kalau kamu memberikan rokok atau alkohol kepada anak di bawah 18 tahun, itu adalah kejahatan. Jadi apakah kamu melakukan sesuatu lebih dari itu atau tidak, itu tidak relevan. Memberikan rokok dan alkohol kepada anak-anak saja sudah merupakan kejahatan. Tapi dia mencoba bersembunyi di balik itu. Apa maksudmu dengan grooming? Para pelaku grooming, maksudmu dengan peserta yang bersedia. Karena ketika anak-anak setuju untuk mengambil rokok dan alkohol, lalu mereka secara sukarela kembali ke pemasok barang-barang itu, dan kemudian menawarkan sesuatu sebagai balasan, apakah itu atas dasar suka sama suka? Itu bukan suka sama suka. Saya tidak mengada-ada, teman-teman. Bahkan polisi juga menggunakan itu. Ini ada di penyelidikan Rupert Law. Petugas polisi sendiri tidak melanjutkan penyelidikan apapun setelah mereka mengetahui bahwa gadis-gadis itu yang berusia 11 atau 12 tahun tidak melawan. Mereka secara sukarela menawarkan diri sebagai imbalan untuk narkoba, alkohol, dan rokok. Mereka benar-benar berpikir bahwa ya, ini adalah transaksi suka sama suka antara dua pihak. Tapi kamu tidak sendirian dalam menyangkal bahwa ada masalah, kan? Sebulan setelah bentrokan di majelis itu, Komisaris Polisi Metropolitan Anda, Sir Mark Rowley, ditanya oleh Lord Bailey dari Paddington, apakah kepolisian melewatkan sesuatu terkait eksploitasi anak yang terorganisasi. Dia mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak mereka lihat. Apakah kita benar-benar yakin bahwa kita tidak memiliki masalah besar? Saya tidak bisa menjamin. Saya tidak akan, tidak. Saya cuma bilang, saya tahu kamu tidak begitu. Saya bilang, saya tidak bisa menjamin kalau tidak ada sesuatu di luar sana yang belum kita lihat. Kami tahu sekarang, Tuan Wali Kota, pada saat yang sama ketika Anda menyangkal masalah ini ada, kepolisian Anda sedang mengirimkan ratusan kasus ke Kementerian Dalam Negeri. Mereka diminta melakukan ini oleh Menteri Dalam Negeri pada bulan yang sama ketika Anda mengatakan Anda bingung dengan Susan Hall. Tapi, Tuan Wali Kota, ketika dia mengangkat topik ini lagi 5 bulan kemudian, tanggapannya bahkan lebih tegas. Dan saya memilih kata-kata saya dengan hati-hati. Alasannya akan Anda pahami. Tidak ada kasus yang dilaporkan, tetapi juga tidak ada indikasi keberadaan geng-geng grooming yang dia khawatirkan di London. Tapi Anda tidak berhenti di situ, bukan, Tuan Sadiq? Meskipun tinjauan Menteri Dalam Negeri sudah mencatat lebih dari 1.000 kasus, Anda mengatakan kepada kami bahwa tidak ada satupun kasus yang berasal dari London.
Saya tidak punya indikasi mereka berada di London, itu yang Anda katakan. Dan mungkin itu akan menjadi akhir dari semuanya. Masalahnya, saat itulah kami mulai menyelidiki. Ya, Pada bulan September lalu, mantan detektif kepolisian metropolitan yang kemudian menjadi whistleblower, John Wedger, menghubungi Express. Wah. Dia datang dengan sebuah cerita tentang bagaimana upaya untuk menyelidiki jaringan eksploitasi seksual anak di London pada pertengahan tahun 2000-an dihentikan oleh para pejabat senior. Upaya menutup-nutupi jaringan eksploitasi seksual anak di kota-kota provinsi ini memang terus terjadi karena saya sendiri telah mengalaminya. Dan itu adalah korupsi polisi. Apa yang saya lakukan bersifat proaktif. Saya tidak menunggu anak-anak yang dilacurkan datang mengetuk pintu saya dan berkata, "Tolong bantu saya." Meskipun itu memang terjadi. Dan ketika itu terjadi, atasan saya mengatakan kepada saya, abaikan mereka, mereka pembohong. Saya melihat buku catatan polisi miliknya. lihat itu yang saya katakan padamu. Mereka bilang, ya, mereka pelacur. Mereka ikut serta dengan sukarela. Seolah-olah anak-anak bisa memberikan persetujuan. Seperti mereka tidak bisa menyetir. Mereka tidak bisa mendapatkan alkohol. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan rokok. Tapi ya, mereka bisa menawarkan diri. Saya tidak percaya bahwa mereka menghentikan jalur penyelidikan ini karena takut terlihat rasis atau Islamofobik. Tidak, para polisi ini terlibat di dalamnya. Sampai sejauh mana? Apakah hanya 4 atau 5 oknum? Selusin? Ratusan mungkin? Ini tidak boleh dilupakan, teman-teman. Ini tidak boleh dilupakan. Kecuali kita membawa ini ke kesimpulan yang dapat diterima, kita tidak akan bisa memperbaikinya. Kita tidak akan bisa membalikkan keadaan. Ya, secara politik, dalam hal kita telah kembali menguasai narasi. Kita sudah melakukan itu, tapi tidak ada yang benar-benar berubah di lapangan. Itu yang harus terjadi. Dan sampai itu terjadi, kita tidak akan bisa membalikkan keadaan. Begitu itu terjadi, barulah kita akan bisa menangani hal-hal lain, tempat-tempat lain di mana korupsi telah terjadi. Dan laporan-laporan dari waktu itu, apa yang mereka tunjukkan sangat jelas. Ada bukti yang cukup bahwa anak-anak dieksploitasi di panti asuhan di Haringey, London Utara, dalam pola yang sangat mirip dengan skandal di Rochdale dan Rotherham. Kami juga menelusuri bukti yang dia berikan pada penyelidikan sebelumnya, yang merinci berbagai penyelidikan polisi dan studi kasus korban yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir. Ketika kami memperlihatkan rekaman pertengkaran Anda dengan Susan Hall, Tuan Wali Kota Wedge sangat marah. Dia seharusnya segera dicopot. Pria ini adalah ancaman bagi keselamatan anak-anak kecil yang rentan. Dia adalah keledai yang memimpin para singa. Dia meminta Anda untuk segera mengundurkan diri saat itu juga. Dan penyintas yang juga berhasil kami temukan sama geramnya. Tapi Anda sama sekali tidak menerima itu, bukan? Juru bicara Anda tidak hanya mengabaikannya begitu saja. Mereka menyiratkan bahwa kami berbohong. Mari kita ulangi kata-kata persisnya. Anda mengatakan berita itu tidak benar, berniat jahat, dan bermotif politik. Pada saat yang persis sama ketika Anda mengeluarkan penyangkalan itu kepada kami, My London sedang melakukan penyelidikan mereka sendiri. Mereka menanyakan kepada setiap dari 32 dewan distrik di London apakah mereka memiliki penyelidikan kasus geng eksploitasi seksual anak. Hasilnya hanya satu, yaitu Hounslow. Dan bahkan saat itu, Dewan menunda dan meremehkan dengan mencoba menganggapnya hanya sebagai kasus yang berkaitan dengan satu anak saja. Jadi Express dan My London bekerja sama. Kami ingin memuji apakah penolakan total Anda terhadap masalah ini memang benar adanya. Saat kami menelusuri dokumen publik, dengan cepat menjadi jelas bahwa bukannya tidak ada indikasi geng pelaku grooming di London, buktinya justru tersembunyi di depan mata. Dengan melihat langsung laporan inspeksi kepolisian metropolitan dan pernyataan saksi dari penyelidikan Hakim Alexis J., kami menemukan 11 calon korban geng pelaku grooming tepat di ibu kota ini. Kami membawa temuan ini kepada para ahli, Maggie Oliver, detektif pengungkap kasus Rochdale, dan aktivis sektor perawatan Chris Wilde. Gadis berusia 15 tahun itu dipaksa untuk pergi ke sebuah hotel. 100% menurut saya. Bagi saya, itu sangat jelas. Diberi obat-obatan dan alkohol, lalu dipaksa melayani pria-pria itu. Itulah pola yang saya lihat pada geng-geng pelaku grooming. Putusan mereka, kasus ini benar-benar melewati ambang batas. Maggie Oliver bahkan mengatakan bahwa 3 dari kasus tersebut merupakan pola grooming yang persis sama seperti yang pernah dia selidiki di Greater Manchester. Dan yang paling mengejutkan, Tuan Wali Kota, Anda telah membaca dan menanggapi setiap laporan inspeksi tersebut.
Maggie Oliver menyebut sikap Anda yang mengatakan tidak ada indikasi geng sebagai sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Saya ingin melihat seseorang di posisi tinggi dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Chris Wilde melangkah lebih jauh. Siapa atau apa yang mereka lindungi? Dia bertanya. Tanggapan resmi Anda terhadap temuan ini? Lebih banyak penyangkalan. Baik Anda maupun Kepolisian Metropolitan tidak mengubah posisi Anda. Tidak ada tanda-tandanya di London. Tapi kemudian, tiba-tiba ceritanya berbalik. Hanya 24 jam setelah kami menghubungi Anda untuk meminta komentar, Sir Mark Rowley tiba-tiba mendapat pertanyaan yang sangat tidak biasa dan di luar topik dari Len Lendaval dari Partai Buruh di Majelis London. Bukankah itu luar biasa? Mereka semua telah diberi gelar ksatria. Sir Mark Rowley, Sir Sadiq Khan, Sir Keir Starmer, mereka semua seharusnya dicabut gelar ksatria yang telah mereka terima. Sebenarnya, mereka seharusnya dipenjara. Pertanyaan cepat, tapi mungkin Anda tidak bisa menjawabnya. Ini berkaitan dengan Tiba-tiba, partai yang memblokir penyelidikan London dan tidak mau menyentuh topik berbasis kelompok ingin berbicara. Kasus-kasus lama. Jadi tahap pertama dari pekerjaan nasional ini adalah melihat kembali pada periode waktu tertentu. Jumlah kasusnya akan sangat signifikan. Jika kita benar-benar melakukan tinjauan investigasi penuh dan penyelidikan ulang terhadap semuanya, itu akan membutuhkan berpuluh-puluh juta pound sterling untuk bisa melakukannya. Wow. Jadi kenapa Anda tidak melakukannya sebelumnya? Sekarang Anda mencoba menakut-nakuti para politisi bahwa ini akan menghabiskan banyak uang. Dia seharusnya dicopot. Dalam perubahan sikap yang mengejutkan, komisaris yang sebelumnya mengatakan dia tidak melihatnya, kini mengakui bahwa sejumlah besar kasus sebenarnya sedang ditinjau oleh Kementerian Dalam Negeri. Tekanan semakin meningkat, ada pembicaraan tentang upaya menutupi. Dampaknya juga dirasakan oleh media lain. Lalu pada Jumat malam, kami melihat sebuah surat dari Sir Mark kepada Anda, Sir Sadiq. Surat itu memberitahu kami bahwa 9.000 penyelidikan lama telah diidentifikasi sebagai kasus yang perlu dinilai ulang. Lalu, Tuan Wali Kota, juru bicara Anda mulai mengatakan kepada kami bahwa Anda telah mendorong transparansi selama ini. Sadiq telah secara konsisten menyampaikan dengan jelas kepada Kepolisian Metropolitan bahwa tidak boleh ada satupun yang terlewatkan dalam menegakkan keadilan bagi para korban geng eksploitasi seksual anak. Itu adalah kata-kata persisnya. Lalu datanglah wawancara eksklusif Anda di TV. Perempuan dan anak perempuan adalah isu yang sangat penting dan pikiran saya selalu bersama para korban dan kami akan melihat apa yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan pelayanan yang umumnya diterima perempuan. Anda berjanji akan benar-benar transparan, tapi tiba-tiba Anda mulai membicarakan etnis korban dan pelaku di kota-kota utara, mengklaim bahwa kasus-kasus mengerikan itu bukan seperti yang kita lihat di London, bahwa situasinya lebih kompleks. Mari kita perjelas. Selama bertahun-tahun, Anda dan kepolisian terbesar di Inggris sengaja menghindari bahkan menyebut kata-kata geng eksploitasi seksual anak dalam komunikasi publik. Dan sekarang Anda mengklaim telah melawan ancaman licik ini selama ini. Itu baru terjadi setelah penyelidikan kami membongkar semuanya. Setelah kami menunjukkan kebenaran yang selama ini ada di depan mata. Jadi Tuan Wali Kota, ketika Anda memberitahu warga London bahwa Anda sudah memeriksa segalanya, saya ingin bertanya, apa yang tercatat? Apakah ini momen pertanggungjawaban? Penyelidikan geng-geng grooming sedang menyoroti wilayah Anda, London. Jadi mungkin, hanya mungkin, kita akhirnya akan mendapatkan beberapa jawaban tentang apa yang Anda ketahui dan kapan Anda mengetahuinya. Anda telah menyaksikan Laporan Ekspres. Saya Zack Garner Pokus. Ingat, ketika mereka mengatakan jurnalisme sejati telah mati, mereka berbohong. Bohong tentang segalanya. Anda tahu, jika saya adalah wali kota London dan sesuatu seperti ini terungkap, saya akan sengaja menanganinya jika tangan saya bersih, meskipun hanya untuk mendapatkan poin politik. Seperti wali kota yang membongkar skandal geng grooming, wali kota yang menghancurkan para pelaku grooming, Charlie. Itu peluang empuk yang pasti ingin kamu manfaatkan. Tapi semua politisi dan petugas polisi ini bukannya mencetak gol mudah. Mereka malah mencoba menutupinya. Kenapa kamu harus menutupinya? Sekali lagi, seperti yang saya katakan, saya tidak percaya dengan ide bahwa mereka takut dianggap Islamofobik atau rasis.
Sadiq Khan adalah pria berkulit coklat. Ini adalah kesempatan sempurna bagi seseorang berkulit coklat yang mengaku bukan Islamis. Seorang Muslim berkulit coklat biasa. Kamu tahu, ini adalah kesempatan emas baginya untuk menghentikannya sejak awal. Untuk berkata, hey, lihat ini. Saya adalah wali kota yang mengungkapkan ini ketika semua politisi kulit putih itu tidak mau menyentuhnya. Saya yang melakukannya. Tapi dia tidak melakukannya. Jadi saya bilang ke kalian, masih banyak lagi di balik ini. Bukan hanya kami melakukannya demi kepentingan kohesi sosial dan kami tidak ingin merusak gagasan multikulturalisme. Bahkan begitu pun, itu saja sudah merupakan tindakan kriminal. Jadi pada dasarnya Anda mengatakan bahwa Anda rela mengorbankan ratusan bahkan puluhan ribu anak demi membela dogma politik Anda, yaitu multikulturalisme. Kalau begitu, Anda seharusnya dipenjara dan kuncinya dibuang ke dasar Sungai Thames. Memalukan. Tapi teman-teman, hal baiknya adalah sekarang sudah tidak mungkin lagi bagi mereka untuk menutupinya. Tidak ada dari mereka yang mau menyentuhnya. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Keir Starmer sudah tamat. Saya tidak tahu soal Andy Burnham. Ya, dia jelas akan menjadi orang sayap kiri yang sangat ekstrim. Tapi saya tidak tahu apakah dia terlibat dalam hal itu. Karena semua orang yang dengan sengaja mencoba menutupi topik ini, saya percaya mereka menutupinya karena tangan mereka kotor. Mereka terlibat dengan satu cara atau lainnya. Jadi situasi ini begitu tidak dapat dipertahankan sehingga bahkan jika kamu mendapatkan orang sayap kiri, dia juga akan tertarik untuk, kamu tahu, menjadi pahlawan jika tangannya tidak kotor. Itu syaratnya. Tapi sejujurnya, saya tidak tahu. Saya tidak peduli. Cepat atau lambat, ini akan terjadi. Kita akan hidup untuk melihat hari ketika semua orang yang menutup-nutupi ini, yang terlibat di dalamnya, mereka akan dimintai pertanggungjawaban.